Itu sempat ngelihat perempuan, memang sosok perempuan. Sosok perempuan itu dari depan itu dia memang kayak apa ya, kayak ngelihat ke arah warung gitu kan. Jam 4 dari pelabuhan tuh pulang ke rumah, namanya rumahnya ngelewatin kuburan kan, ya udah pasti di situ pasti ada gangguan. Ada yang bukan sering lagi, jadi pulang dari pelabuhan gitu, ada yang ngetawain gitu kan pindahnya kan ke terus kadang-kadang mbak beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lautan Mistis bersama gue Rizko, dan kali ini kita udah ada satu narasumber yang datang ke studio. Nah, jadi samping gue ini udah ada siapa mbak namanya, mbak kenalin dulu dong. Eli Sugigi. Elia Nuryanti. Oke. Nah, jadi Mbak Eli ini mau menceritakan tentang pengalaman mistisnya di saat tinggal di beberapa rumah ya Mbak ya? Iya, di jalan. Oke, jadi Mbak Eli ini katanya mau cerita tentang pengalaman dia ketika di beberapa rumah yang dia tempati itu ada gangguan mistis. Nah, sebelum masuk ke cerita, bagi kalian belum subscribe channel ini, tolong dibantu subscribe, like, komen, dan share video ini agar kami semakin semangat lagi untuk kedepannya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengar ceritanya dari Mbak Eli. Jadi gini, ada yang mau diceritakan selama dari ngontrak rumah untuk usaha, memang ada gangguan dari luar. Kalau orang usaha itu kan memang godaannya banyak, saingannya juga banyak. Kadang kalau buka warung itu kan harus siram-siram garam atau kayak air beras lah menurut kepercayaan masing-masing. Nah, dari situ kadang kalau sedang jaga kan suka suka begadang dari dulu. Dari selama saya begadang di situ kejadiannya tuh banyak sekali. Kalau ada yang buka pintu, ada yang naruh kotoran di depan warung, ada juga yang katanya dikencingin depan warung gitu kan. Memang semenjak tinggal di situ, di Mantap itu yang tadinya sehat, tiba-tiba kaki nggak bisa jalan gitu. Sempat itu ngalamin kayak semacam kelumpuhan ya, nggak bisa jalan itu. Jadi kalau jalan sakit gitu. Yang tadinya penghasilan lumayan, tiba-tiba sepi sekali warung, nggak ada orang beli. Nah, di situ sering tuh dimimpiin. Nah, pas dimimpiin kayaknya nih warung kayak dikelilingin banyak orang gitu. Kayak gangguan dari luar lah gitu kan. Sempat saya lagi nongkrong di atas, itu kan ada tingkat, lagi duduk-duduk. Di situ sempat ngelihat perempuan, memang sosok perempuan. Sosok perempuan itu dari depan itu dia memang kayak kayak ngelihat ke arah warung gitu kan. Dia pas posisinya depan-depanan sama warung ke warung gitu. Nah, dari situlah kalau lagi tidur nggak berani buka pintu. Kadang-kadang kalau lagi buka pintu kayak ada orang masuk gitu. Nah, kalau udah maghrib itu pasti ada gangguan. Tiap maghrib? Tiap maghrib pintu jeder gitu di atas kan. Padahal posisinya itu udah dikunci, tapi tiba-tiba kebuka gitu. Aku tanya sama anak, nggak ada yang buka katanya. Padahal dikunci. Udah dikunci. Terus lagi tidur juga sering sih denger gitu, kayak semacam ada yang ngobrol gitu di di depan gitu. Selain ada yang ngobrol, tapi kayaknya perasaan rame sekali. Dibuka nggak ada orang. Terus saya kan atas bawah waktu itu. Nah, waktu lagi jemurin baju ada orang teriak beli gitu. Begitu ke bawah nggak ada orang sama sekali. Itu udah sering itu. Jadi kalau tiap mau ngelainin orang tuh cuman ada suaranya doang. Jadi pembelinya tuh nggak ada. Oh, itu udah sering. Akhirnya namanya jalan udah susah, naik turun tangga juga udah susah juga.
pindah lah. Nah paling itu udah ke dokter mana-mana, dicek penyakitnya itu nggak ada. Kan aneh kalau secara apa, Medis. iya kan medis kan, semua udah cek, periksa darah, terus sampai ke dokter manapun nggak ada penyakitnya katanya. Begitu keluar dari kontrakan itu, pindahlah ke daerah Kampung Kurus tuh. Baru 2 hari pindah, langsung bisa jalan sehat. Oh, Kan normal aneh, lagi. normal lagi. Jadi kakinya itu yang tadinya telapak kakinya merah, merah banget gitu ya. Tiba-tiba hilang, udah bersih lagi gitu, biasa gitu kan. Terus sehat, bisa jalan, terus nggak sakit kepala. Biasanya kan sakit kepala, males buka warung gitu. Karena memang yang aku dengar berapa orang mau beli itu nggak boleh saing-saingan dulu sama warung ke warung. Di tempat yang sebelumnya. Begitu aku pindah, sehat tuh, baru di situ rezeki aku lumayan lancar. Tadinya mah pendapatan aku kayaknya pengeluaran terus, kayak nggak ada, ibaratnya pengeluarannya besar, pendapatannya lebih kecil lagi gitu, kurang. Nah dari situ udah pindah dari situ, nyoba di memang di bagus sih, pendapatan lumayan, cuman karena memang banyak malingnya, pindah lagi tuh, berapa kali pindah, pengalaman pindah-pindah warung ya. Udah gitu pindah lagi, baru aku dapat di daerah kayak ini Pelni, Pelabuhan Pelni, dia kantin atas, itu semua kan saingan orang dagang semua. Di situ juga ada pengalaman yang nggak enak gitu. Padahal sambal itu baru bikin, tiba-tiba di situ ada kayak belatungnya banyak lagi. Padahal baru bikin. Baru bikin. Terus nasi tiba-tiba basi. Terus udah gitu ada yang lihat katanya di dalam warung kamu tuh kayak ada apa, lelaki katanya. Ada lelaki cuman nembus ke tembok katanya. Jadi kalau pulang kan setiap pulang tuh jam 3 malam. Kadang jam 4. Dari pelabuhan tuh pulang ke rumah. Namanya rumahnya ngelewatin kuburan kan, ya udah pasti di situ pasti ada gangguan. Ada sering yang bukan sering lagi, jadi pulang dari pelabuhan gitu, ada yang ngetawain gitu kan pindahnya kan ke Kampung Kurus buat tempat tinggal, jualannya buat di Pelni waktu itu kan. Nah udah gitu di situ mau berangkat lagi begitu juga, ada yang ngetawain lagi. Terus sampai di pelabuhan, namanya yang aku bilang tadi saingan orang dagang, aku kosongan nggak pakai apa-apa, sedangkan mereka kan pada mungkin pakai jimat kali atau bagaimana, nggak ngerti ya. Di situ kayak ada penunggunya, jadi kadang ada apa namanya, ada berapa orang yang ngelihat warung saya itu kayak warung tutup. Karena kan saingan semua, jadi kok nggak buka-buka, padahal buka gitu, tapi semua orang bilang warungnya tutup gitu katanya. Terus udah gitu nanya lagi, warung Eli di mana? Katanya warung Eli udah tutup, katanya ada yang ngomong kayak gitu. Padahal warungnya belum tutup, masih buka. Jadi dari situ sudahlah katanya, daripada kita terus-terusan di sana gitu kan, mendingan udahlah pindah lagi gitu. Berapa kali pindah-pindah warung gitu kan. Cuman yang paling serem memang di bagian lot, paling serem. Oh, pindah lagi. Itu yang paling serem di situ. Di depannya kan ada kayak nomor 13 ya katanya, angka 13 dulu kan kepercayaan, angka 13 katanya angka sial katanya kan. Tapi di situ memang katanya berapa orang ngelihat suka ada perempuan duduk di atas genteng. Bukan, ini biasanya orang lihat perempuan di atas genteng tuh malam atau malam, sekitar jam 2-an tuh sering. Bukan 1-2 orang aja ngelihat, jadi sampai ke tukang beca lah, sampai APB 02 ya itu udah sering ngelihat ya? Udah banyak yang lihat kan, banyak yang nongkrong tuh pada ngopi di situ. Udah berapa kali ngelihat katanya di atas memang angker katanya. Ternyata aku tanya-tanya mati sekeluarga, anak-anaknya, bapaknya meninggal gitu, cuman yang hidup cuman istri sama anak nomor 3 kali. Kalau yang lainnya meninggal semua katanya. Nah mobil yang bekas meninggalnya itu kan di depan itu yang bekas dia tabrakan, itu nggak dijual sampai kapanpun kata orangnya.
mungkin untuk kenang-kenangan atau bagaimana nggak ngerti. Buat peninggalan di situ. Nah di situ udah sering tuh. Kadang lagi buka warung, kalau lagi seandainya banyak anak nongkrong aman sih ya, nggak diganggu gitu. Tapi kalau anak-anak pada bubar, otomatis kan aku jaga sendiri. Sama anak masih kecil-kecil dulu kan, nggak ngerti apa-apa. Dari situ aku duduk di depan, entah beres-beres lah, namanya dagang kan. Di depan tuh sering gitu. Kadang-kadang di rumahnya tuh perasaan kayak banyak tamu gitu. Tapi ternyata nggak ada. Kayaknya rame gitu, kayak ada orang pada ngobrol gitu. Itu sering Terus tuh kayak gitu. sering. Terus kan dia ibunya jualan nasi uduk gitu di depan. Aku tanya, "Bu, tadi malam rame orang ya, Bu?" "Nggak ada orang," katanya. "Orang tadi malam saya tidur," katanya. "Loh, bukannya terima tamu, orang rame banget," kata aku kan gitu kan. "Enggak kok, nggak ada orang, jangan-jangan Eli salah lihat." "Bener Bu, saya lihatnya tuh rame," katanya. "Kalau nggak percaya tanya tuh apa yang anak gangan," gitu kan. Oh, selain Kan denger lihat juga? ngelihat juga dia, bukan saya doang yang lihat. Orang saya ngelihatnya tuh perasaan jam 2 malam. Cuma ada saya sama kawan saya satu tuh memang. Itu rame lagi kayak ada acara apa gitu. Tapi begitu aku tanya nggak ada acara apapun. Terus dilihat di CCTV-nya dia nggak ada gitu, kosong. Jadi kan kataku, "Duh, ini perasaan malam tuh ada orang rame, kok ngadain acara jam 2 malam gitu." Pokoknya setiap jam 2 malam pasti aneh gitu. Dari yang perempuan duduk di atas sampai yang rame-rame gitu ada aja gitu, berisik lah gitu. Setiap jam 2 malam, pokoknya jam 12 ke atas tuh udah rawan gitu. Kalau jam 12 kan masih ada anak nongkrong. Jam 2 tuh udah pada bubar anak-anak. Kalau lagi di bagian gitu. Jadi kalau memang di situ udah gimana sih, udah jam 2 itu udah waspada memang. Katanya, "Lu hati-hati lu, ini pohon-pohon besar," katanya, kan pohon besar semua. Itu terkenal katanya, dulu pernah ada yang nebang katanya, besoknya meninggal. Katanya pertama dimimpiin katanya. Setannya itu katanya mungkin ngancam kali ya. Katanya dia cerita, "Kok abis menebang pohon ini sakit suami saya," katanya mimpi ada orang marah-marah, dia merasa rumahnya dihancurin katanya. Jadi nggak lama, 3 hari dari nebang pohon itulah meninggal. Oh, 3 hari setelah nebang pohon meninggal. Jadi begitu dia meninggal, udah tuh lama-lama itu pohon tumbuh besar lagi. Tumbuhnya tuh juga cepat gitu. Nggak nyampe berapa bulan tuh udah gede gitu pohon itu kan. Ini pohonnya sejenis kayak pohon apa nih? Kayak pohon apa ya? Kayak pohon apa ya? Kayak jengkol gitu, bukan jengkol, apa sih pohon yang gede itu kayak pohon karet itu ya? Kayak pohon karet gitu. Ya, jadi tuh pohon emang gede banget itu pohon. Nah di situ pas depannya rumah 13 itu, yang meninggalnya itu, yang bapak-bapak meninggal. Nah dari situlah, udahlah Mas gimana, di situ memang rame, cuman bedanya nggak bisa diterusin gitu kan. Dari situlah aku udah stop di Lontar, pindah lagi. Yang namanya usaha pindah-pindah berkali-kali, bukan sekali 2 kali gitu. Jadi dari mana-mana itu pasti ada gangguan dari luar. Bukan dari dalam rumah ya? Bukan dari dalam rumah, memang ada gangguan dari luar, karena memang di kita kalau orang warung kan hidupnya di jalanan kan. Kita di jalanan ngelihat orang banyak, jangankan orang banyak, kayak ngelihat motor lewat lah apa kan semua ada di situ. Namanya malam-malam itu masih melek ya kan, waktunya orang tidur kita masih melek gitu. Nah dari situ udah sering, bukan sekali 2 kali. Entah yang kejadian ngambil bensin waktu itu kan, kalau ngambil bensin kesempat dulu kan. Nah di situ juga namanya kita ngambil bensin jam 2 ke atas kan, itu udah sering, udah pasti itu dari jalan mana kayak jalan yang arah ke Cakung gitu kan. Di situ udah sering. Jadi kan gelap kan, namanya ngambil bensin gitu kan. Di situ memang kadang-kadang suka ngelihat berapa kali selintasan gitu kan, kalau lagi naik motor gitu kan. Ada orang ini kayak perasaan ngeliatin gitu, cuman dilihat balik tuh nggak ada gitu. Kadang perasaan tuh ada yang ngikutin gitu. Nah dari situ udah
Udahlah kata aku tadinya udah nggak pengen buka warung lagi kan karena udah capek gitu. Dari warung ke warung kayaknya hasil kurang gitu kan. Cuman ya gini, jadi dikasih tahu sama kawan yang namanya orang Sumenep kan, udah kalau Eli mau buka warung lain kali siram-siram garam Li, biar setan tuh jangan ngeganggu katanya. Netralisir gitu ya. Katanya suruh udah siram-siram garam atau enggak ini air beras ya, air beras yang katanya dibacain sholawat 3 kali terus disiram-siram pakai tangan kanan katanya. Ada yang bilang Diciprat-cipratin gitu. ada yang bilang pakai tangan kiri, tapi kurang nggak tahu juga sih, cuman sih percayanya tangan kanan dulu kan. Akhirnya ngikutin tuh, bener sih rezeki tuh masuk gitu, ada aja. Ternyata memang itu memang buat rezeki memang bagus. Berpengaruh ya. Berpengaruh itu. Berapa kali aku kalau buka warung, kalau seandainya nggak disiram garam, 1 pendapatan pasti kurang, 2 uang kadang-kadang hilang-hilangan, 3 kayaknya perasaan ada yang ngeganggu gitu, entah tau-tau males lah, kayak tiba-tiba nggak selera lah, pengennya tutup mulu, Nggak semangat ya. nggak semangat lah gitu kan. Nah begitu aku siram-siramin terus tuh rezeki lancar tuh, terus tuh nggak ada gangguan. Tapi kalau aku nggak siram-siram garam pasti ada gangguan. Nah kalau di depan itu kan memang kan aku nyiram garam kan ke warung aku aja tuh, gak nyampe depan kan. Tapi memang kalau di depan tuh kalau udah jam 2 yang tadinya aku masih senang begadang kan, kadang aku ngomong sama anak-anak, jangan bubar dulu napa kataku kan gitu kan. Soalnya ini di depan ini kayak ada perempuan ngeganggu mulu kataku kan gitu kan. Terus anak-anak ya udah Li gua tungguin katanya. Akhirnya udah tuh gue buru-buru tutup warung. Kenapa Li lu buru-buru? Soalnya udah berapa kali gue ngeliat ada perempuan di atas gitu kan. Nggak lagi ngapain? Iya lagi duduk cuman madep sini gitu. Pas perasaan tuh ngeliatin gitu. Ngeliatin aja mukanya nggak gitu jelas tapi putih semua gitu kan. Nah dari situ udahlah katanya, daripada gue di sini diliatin terus suami nggak ada kan di kapal kan, udah bertigaan aja dulu sama anak. Jadi mau nggak mau minta tolong sama abang-abangan situ kata kasarnya kan. Nah dari situ kejadian lagi warung sebelah juga ngomong, Mbak kenapa saya buru-buru tutup jam 9? Ya, kenapa mas kata aku, soalnya aku sering melihat perempuan duduk, Mbak ngeliat nggak katanya. Iya aku ngeliat katanya. Iya mbak, ntar lama-lama didatengin loh mbak kayak saya dulu sampai panas dingin kata dia gitu. Nah gue ketakutan kan. Pas pernah ya waktu itu nggak ada orang sama sekali, anak tidur semua. Itu perempuan itu udah ngadep ke sini perasaan perempuan itu kan. Jadi itu apa ada anak perempuan yang gila atau bagaimana, masa setan ngeganggu mulu kayak gitu kan. Pirsa tahun gitu. Ternyata itu kata sih aku denger sih anak yang meninggal itu di rumah itu. Di rumah itu katanya yang cewek kan meninggal nggak wajar katanya. Nah saat meninggalnya itu juga memang lagi hamil. Dia udah lama udah nggak ada, tapi sih memang katanya suka dimimpiin ibu mamanya sendiri gitu kan. Kadang kalau lagi tidur kata mamanya suka ada yang jalan, perasaan tuh anak saya masih hidup katanya. Jadi kayak meninggalnya tuh kayak nggak wajar gitu. Jadi kayak orang penasaran gitu di satu rumah itu, memang serem sih. Jadi aku ibaratnya mau pindah, tapi warung aku lumayan di situ kan. Sayang. Kan iya sayang lah kata kasarnya, mau pindah udah rame gitu kan. Tadinya udah nggak kepengen di situ lagi karena sering ngelihat penampakan gitu kan. Cuman kata masnya itu, Mbak berani ya, hebat ya katanya. Saya aja yang lelaki nggak berani kata dia gitu kan. Sedangkan Mbak yang perempuan bawa anak lagi berani ngelihat barang-barang begitu katanya. Ya mau bagaimana lagi mas, memang kerjaan saya ini di jalanan gitu kan. Namanya kita lagi cari rezeki di jalanan, mau nggak mau ya semua hal tentang di jalanan tuh saya suka ngeliat gitu kan. Dari situlah aku pikir kasihan amat ya ibu itu, anaknya meninggal semua kataku. Sampai suaminya pun meninggal gitu. Nah udah gitu dari situlah aku wanti-wanti gitu kalau udah anak-anak mau bubar gitu.
Nah, tolong dong jangan bubar dulu gitu, aku mau ngambil bensin gitu. Itu mau ngambil bensin aja perasaan tuh kayak ada yang ngikutin. Iya, dari situ kata aku, gimana gue mau ngambil bensin ya, lagi duduk ya merinding gitu kan. Sampai bareng-bareng sama anak Sumenep tuh, udah yuk rame-rame aja yuk, kasihan si Eli tuh di depannya rumahnya angker katanya. Soalnya banyak ada perempuan, penampakan perempuan gitu. Jadinya tuh aku ditungguin memang sama orang Madura berapa orang ya, ada kali 4 orang gitu kan, ngambil jerigen bensin semua tuh. Dari anak-anak Sumenep itu dia nganterin gitu rame-rame. Setelah itu udah ngambil bensin, saya masuk ke dalam tuh pengen nuangin bensin itu. Nanti aja, kalau nuangin kan di depan karena kan dulu warungnya sempit ya. Jadi kalau di dalam takutnya ada percikan api apa atau kebakaran kan, namanya bensin. Ya? Banyak kardus-kardus, akhirnya kan taruhnya di sebelah sini gitu, taruh di deket intrase. Nah, sama aku nggak aku bawa masuk sampai ke dalam banget gitu, jadi aku taruh di dalamnya. Nah, di luarnya gitu, di dalamnya itu untuk tidur. Nah, dari situlah kadang rolling door itu kan dari besi ya, dari apa namanya kayak semacam seng gitu kan, kayak itu ya, kan berisik ya. Suka ada tuh dor ngetok-ngetok. Aku udah nggak bukain itu kalau udah kayak gitu. Kalau udah jam 2 tuh, udah jam 2 ke atas itu udah, kalau ada yang ngetok-ngetok tuh nggak bukain. Kecuali dia WA atau SMS gitu, baru aku angkat gitu. Cuman kalau udah gedor-gedor gitu, aku nggak berani. Kenceng tuh biasanya atau? Kenceng. Sampai sampai kayak ada lempar batu gitu, peletak gitu. Jadi kan ini kayaknya aku diganggu nih, kataku. Aku diem aja, pengen ngintip, takut ya kan. Udah gitu jendela di belakang nggak ada lagi kotakan begitu, jadi mau keluar dari mana? Pintu salah satunya yang depan itu doang yang diketok-ketok. Tapi nggak ada suaranya, cuman ketok-ketok gitu doang. Kalau ada suaranya kan mending amat ya. Oh ini si ini gitu, suaranya kenal. Itu nggak ada suaranya. Jam 2 sampai ke jam 4 lah itu. Oh kayak gitu. Itu terus tuh. Kayak gitu selama 2 jam. Bukan 2 jam lagi, dari jam 2 itu pokoknya abis anak-anak bubar itu sering tuh. Makanya kan semenjak aku ngeliat begitu, aku tutup lebih awal tuh ceritanya tuh jam 2. Dari situ gedor-gedor, udah gitu udah ada yang ngelempar gitu. Udah gitu ada yang nangis, perasaan di balik itu. Kan depan-depanan sama aku itu. Rumahnya? Terus kadang-kadang, Mbak beli gitu. Jadi kan aku kan merinding ya. Setelah warung tutup ada yang bilang kayak gitu? Iya kan, kalau warung tutup biasanya nggak ada orang beli kan. Iya. Udah tutup, udah nggak ada yang ganggu gitu. Kalau itu ada kayak orang nangis. Terus ada ya, tolong Mbak, tolong katanya. Jadi kan sebelah aku kan juga jualan kayak batu akik gitu ya, kayak cincin gitu. Orang Padang. Nah, cuman bedanya kan memang gak ada jendela sama sekali, cuman dari ruangan gitu, cuman dia denger gitu kan. Dia SMS ke aku, Mbak, kamu denger suara-suara nggak? Iya Kak, aku denger Kak, di depan itu ya. Dikabarin tuh? Dikabarin tuh dari WA tuh kan. Kata Mbak itu, jangan dibuka ya Mbak, itu kayaknya itu yang di depan itu katanya. Udah tuh sama anak-anak tutupan ini kayak spray ya, selimut gitu, spray lah, bukan selimut, spray. Karena spray yang gede tuh, bertiga tutupan begini aja sampai pagi. Tekanan batin di situ selama jualan di situ, memang tekanan batin. Itu berapa tahun tuh situ? Di situ hampir setahun. Hampir setahun itu diganggu terus. Tahun penuh itu diganggu terus itu tiap malam. Dari pertama pindah 2 hari itu udah diganggu. Iya, kayak orang pengenalan gitu. Baru pindah kan aku belum nempatin tuh. Begitu nempatin tuh dimimpiin kayak ada yang jalan drek gitu kan. Kata gue apa lagi nih. Terus dimimpiin lagi. Kayaknya nggak wajar nih di sini, kataku. Terus aku tanya-tanya, iya Mbak, dulu tukang beca juga udah sering diberhentiin malahan katanya. Nah diberhentiin Bang, minta numpang kemana gitu katanya. Begitu dia narik katanya nggak lama hilang dari becanya. Sampai kelenger itu tukang beca juga sampai di pinggir itu ngomong, Mbak aku sering nih diberhentiin di depan warung kamu katanya. Oh sama perempuan itu ya? Iya katanya.
Jadi perempuan itu memang kayak orang mati penasaran ya, bukan satu dua gitu. Nah di situ kayaknya ibu-ibu mamahnya ya suka bawa kayak sesajen gitu, taruh di Di rumah atas, itu. ya di rumah itu. Di atas itu dia suka bawa kayak makanan, buah-buahan gitu. Dia taruh di atas rumahnya itu, nggak tahu untuk apa. Ada kopi hitam lah, ada ayam lah, segala macem. Itu mamanya berarti tinggalnya nggak jauh dari rumah itu ya? Memang di situ rumah Oh, di itu. situ juga tinggalnya. Tinggalnya di situ juga. Oh, Jadi kata mamanya itu, kalau saya nggak nyediain kayak makanan di atas genteng, itu eh, di rumah tuh rame katanya. Piring pecah, ada yang ngelempar apa gitu katanya. Jadi kata aku, masa sih Bu sampai kayak gitunya? Iya, kamu nggak tahu ceritanya katanya. Ternyata sih aku yang denger dia tuh pernah cerita mamanya itu. Memang dia menyesal sih. Dia nyesal dulu katanya pengen kaya, mungkin ya kenanya ke anak suaminya itu gitu. oh, Kayak kayak tumbal ya, semacam tumbal atau pesugihan. bagaimana ya. Oh, Nah, tiba-tiba ya meninggal semua gitu, jadi kayak agak stres gitu kan. Nah, dari situlah aku, udahlah kataku, memang di sini sih memang lumayan, cuman memang sama tuan rumahnya kan pengen dijual itu rumah. Akhirnya aku pindah lagi gitu. Dari situlah aku berapa kali deh, 8 kali pindah warung. Nah, dari warung ke warung udah banyak ceritanya. Jadi karena aku memang tinggalnya di jalanan, udah sering bolak-balik ya hidupnya di jalanan ya begitu, ngelihat banyak hal dari kuntilanak ke sampai orang yang apa namanya kayak gundurwo. Itu udah berapa kali udah sering lihat pengalaman di jalanan ya. ah. Nah kan Mbak kan udah beberapa kali, 8 kali pindah Mm, lokasi nih, heeh, eh, warungan ya. iya. Selain yang selama setahun itu diganggu, ada nggak yang paling ekstrim gitu gangguannya? Yang lebih seremnya itu ya yang di pas belakang kali. Itu bukan yang setahun ini, bukan? Bukan, ini yang baru-baru yang udah 6 tahun inilah yang ditempatin. Oh, Itu yang lebih serem dari yang lainnya. gangguan apa ini, Mbak? Kalau yang di Jatim ini memang kan belakang itu kali. Jadi kata sebelum dari pertama kali saya pindah emang udah diganggu. Oh, Dari situ aku sampai panggil Pak Ustadz. Terus Pak Ustadznya bilang, ini penunggunya ini senang sama kamu, Li. Jadi katanya kamu mau pindah kemanapun nggak bakal betah selain di rumah itu. Padahal rumah itu rumah jelek, ibaratnya udah kayak kayak rumah nggak layak pakai lah. Tadinya kan udah agak miring, semuanya dibetulin sendiri gitu kan. Nah pas dibetulin sendiri, memang nggak pengen pindah lagi. Ngelihat warung lain tuh meskipun bagus-bagus, kayak ngerasa nggak bagusan di udah pikirannya. nyaman ya? Iya karena itu memang kan luas kan. Pembelinya sih nggak seberapa, cuman ya orang-orangnya sudah kayak keluarga gitu. Kalau ada Hmm. apa-apa, ini nih si Eli ada apa-apa gitu, cepat gitu Pak bantunya. Nah kalau di warung-warung lain kan jarang. Kalau di ini memang kayak kekeluargaan. Tapi ya gitu, dari belakang itu memang kayak ada silumannya. Heeh. Dulu kan sebelum saya ngontrak, dulu pengontrak yang di saya itu kan apa namanya mancing tuh di belakang kali. Di situ katanya lagi mancing, ada orang besar keluar dari kali. Besar sekali. Sampai besoknya masuk rumah sakit yang ngeliat itu, panas dingin gak mau makan. Ini kondisinya malam, Buka maghrib, maghrib maghrib. kondisinya. Keluar tuh orang besar Orang lagi mancing, itu keluar orang besar itu. Sampai dari kali orangnya itu. tuh, iya dari kali itu. Maghrib-maghrib dia tuh lagi mancing bercandaan ceritanya. Sampai saat itu dia langsung pindah dari situ, nggak mau lagi katanya. Itu ngelihat orang besar Li sampai masuk rumah sakit, nggak bisa ngomong kayak orang gagu awalnya. Saat begitu seminggu baru ngomong. Jadi katanya lagi mancing ada orang gede tinggi keluar dari kali katanya. Nah kalau aku dimimpiinnya di kali itu istana yang aku mimpiin. Jadi kayak istana semacam kayak rumah itu besar sekali. Perasaan tuh aku pakai baju pengantin gitu. Nah, disitulah kata orangnya, awas Li, kalau pakai baju pengantin itu berarti disukain, katanya takutnya nanti diambil, katanya. Kan sempat sakit juga di situ. 2 bulan ya sakit itu di situ, nggak wajar. Oh, apa nih yang dirasain Yang sakitnya? dirasain kayak orang kayak pusing gitu.
kayak tiba-tiba mau pingsan gitu. Udah gitu pas ngelihat orang tuh kayak nggak suka gitu. Ngelihat suami sendiri juga nggak suka. Terus kayaknya tuh pengennya menyendiri aja. Nah dari situ coba panggil kiai lagi gitu, apa Pak Ustadz gitu. Kan kalau di Jakarta kan jarang kiai, kalau di Madura mungkin banyak ya. Kalau di Jakarta tuh jarang, kali ada Pak Ustadz gitu. Nah, panggil lagi Pak Ustadz, di ngajiin lah itu rumah itu. Habis di ngajiin, mungkin panas kali di belakang ya atau bagaimana ya. Jadi Pak Ustadz itu kan sambil mencari ya di belakang. Pak Ustadz, jadi di belakang itu kayak botol, tapi meledak gitu kenceng. Jadi yang ngedenger begitu dia jedar gitu, jadi pada lari semua. Aduh, itu apaan katanya? Itu apa namanya? Maksudnya kayak percikan api gitu kan. Aku pikir itu mah kayak korek kali gitu kan. Ternyata bukan, memang di situ katanya ada botol, memang kayak ada jinnya gitu. Kan disiram-siram gitu kan. Mungkin dikenain itu kali atau bagaimana. Itu keluar, itu di situ keluar asap. Dari situ, oh iya kali aku yang dimimpin kali ya di sini. Kamu yang tinggal di sini nih banyak setannya katanya, kata Pak Ustadznya kan cerita. Sampai ke bagian kamar mandinya juga itu kayak pocong apa banyak, karena kan ada daun apa pohon pisang gitu. Oh, pohon pisang. Pohon pisang, pohon seri, terus pohon beringin di belakang itu banyak. Jadi kan memang kan serem kan, ada sampai di belakang itu kan namanya kali ya, binatang buas apa kan banyak di situ kan. Udah sering ngeliat lah gitu kan, bukan sekali dua kali. Jadi kataku, ini bahaya nih kataku kalau nggak dipagar gitu kan, pikiran aku kan. Sebelum dipagar itu memang aku mimpi gitu kan. Kayaknya perasaan kayak ada rumah kecil gitu. Banyak orang laki-lakinya tuh yang tinggal di situ, yang di bagian pohon-pohon pisang itu tuh, itu kayak rumah gitu. Nggak lama dari mimpi itu, maghrib aku juga lagi nyuci kan di belakang kan, pas aku lagi buang sampah, aku sempat ngeliat juga tuh, kayak ada laki-laki masuk, cuman hilang di pohon pisang itu hilang. Jadi kan pohon pisang itu banyak gitu, jadi kayak di situ emang kayak ada laki-laki gitu. Nah dari situ kata aku udah sedia garam lagi katanya. Sampai sebelahku juga sedia garam gitu. Ada kan sebelahku nenek-nenek tuh. Dia tiap malam itu ngelemparin garam. Karena memang di belakang itu serem. Jadi di belakang dilemparin garam sampai ke atas genteng itu garam semua. Sampai diledekin, awas nanti asbesnya rusak gara-gara garam gitu katanya. Nah, dari situ aku udah kalau udah ke pasar tuh pasti inget garam kasar. Karena kalau udah habis maghrib tuh gangguan pasti ada, namanya belakang kali kan. Terus kita di depan jalanan gitu. Sampai di depannya aku juga ada perempuan berapa kali yang mau bunuh diri cuman nggak meninggal. Udah ada kali 30 lebih yang meninggal, yang orang Palembang, malah lelaki yang bunuh diri. 30 kali? 30 lebih lah itu perempuan mau bunuh diri. Ada yang minum baygon lah, ada yang ngunci pintu, nyilet-nyilet tangannya lah. Akhirnya begitu yang perempuan banyak yang nggak meninggal, malah lelaki yang meninggal. Yang lelaki itu sebelum meninggal sempat ke warung. Itu bunuh diri juga? Hah? Bunuh diri juga yang? Itu bunuh diri juga pas depan warung aku itu. Yang kos-kosan kan banyak. Nah dari situ dia ke warung aku. Dia bilang, Mbak tadi aku ambil ini tapi aku belum bayar. Oh iya mas kataku, makasih ya mas kataku. Ini dia kan bayar kan. Gak lama besoknya tuh dia ngejar-ngejar ceweknya mau ngebunuh gitu. Karena ceweknya ketahuan selingkuh gitu kan. Nah begitu ceweknya pergi ninggalin dia, nggak lama ceweknya pulang lagi, ngelihat dia tuh posisi udah digantung diri, udah kaku, udah mati kaku. Jadi gantung diri pakai spray di atas di atas kamar mandi, kayak kain gitu kan, dia gantung diri di situ. Begitu mayatnya udah kaku dikeluarin tuh dari kos-kosan tuh, kan rame kan. Nah berapa hari itu warungku memang sepi gitu semenjak ada orang bunuh diri kan, pada takut. Ini lokasi kosan yang tempat bunuh diri sama warungnya Mbak? Depan. Pas depan-depanan itu sih. Jadi depan itu satu sebelah lah, mengsong begini dikit lah. Oh agak nyerong agak nyerong dikit lah, itu kan kelihatan tuh depan.
Terus aku suka kalau lagi ngelapin meja apa kan, namanya warung sepi semenjak ada bunuh diri itu kan, pada ketakutan. Nah di situ juga lelaki yang bunuh diri itu kan udah nggak ada, di atas itu udah kosong. Tapi kadang-kadang suka ada yang duduk di situ, cuma ngadep sono gitu. Itu siapa Belakangin. ya? Iya ngebelakangin itu siapa ya di kosan ya? Nanya sama di belakang itu, di kosan di atas kosong, pada kabur semua orangnya katanya. Kenapa pada ketakutan katanya. Nah di situ sekarang udah normal sih, udah banyak pengontrak lagi, cuman kan itu nggak diluaskan gitu kan. Tapi kalau pengontrak itu seumpama tahu kalau memang di situ ada bunuh diri, mungkin pada kabur lagi kali. Orang di situ juga sering kejadian tragis gitu kan. Ada yang ribut lah, ada yang apa kayak orang stres lah gitu, kayak orang frustasi kan. Kan di situ banyak kan kayak cewek-cewek kayak kerja-kerja di bar gitu, pulang malam gitu. Jadi memang di situ udah terkenal katanya, di situ memang udah sering ada keributan gitu. Beda kalau orang rumah tangga kan ribut, kalau ribut hanya rumah tangga gitu. Kalau itu kan memang kan keributannya entah dari yang ini ambil suaminya, yang ini atau perselingkuhan apa gimana kan Biasa kayak gitu banyak. ya. Jadi kan di situ udah terkenal heboh kan. Nah dari situlah udahlah. Maksudnya pengen cari tempat baru, tapi nggak bisa sampai sekarang. Sampai sekarang tuh betahnya di situ. Sampai sekarang. Sampai sekarang udah berapa tahun, 6 tahun lebih lah di itu. Oke, tadi cerita dari Mbak Eli, beberapa tahun pengalaman ketika usaha warung, terus ada gangguan di tiap tempatnya, dan yang paling lama ini sekarang udah 6 tahun, gangguannya lebih ke di halaman belakang ya Mbak. Iya, di halaman Jadinya belakang. udah kayak biasa kan, udah lama juga di situ ya Mbak. Gitu. Nah, setelah ini gue bakal ada konsultasi nih sama Om Puji tentang kayak misalkan penaburan garam, terus juga apa sih solusinya kalau kita misalkan menerima gangguan dari luar, atau biar usaha kita tuh lancar gitu, biar berkah gitu. Jadi setelah ini gue bakal ngobrol sama Om Puji. Nah, di sini udah ada Om Puji, jadi kan ada cerita dari Mbak Eli tentang gangguan selama usaha di warung, usaha warungan di rumah. Jadi gue mau nanya tentang yang tadi diceritain oleh Mbak Eli nih. Jadi gini Om Puji, tadi kan udah ada cerita dari Mbak Eli nih tentang usaha warung di rumah gitu, terus ada gangguan dari luar atau di dalam rumah. Nah, tadi kan Mbak Eli kan banyak cerita tentang penaburan garam nih. Nah, kalau dari menurut Om Puji nih, gimana sih tentang penaburan garam ini tuh, apa ya hukumnya gitu? Ya, hukumnya ya. Saya jawab ya. Iya. Jadi kalau soal garam atau media yang lain itu kan ibaratnya seperti wasilah atau perantara ya, sesuai dengan surat Al-Quran ayat surat Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk menuju kepadanya. Maksudnya kita boleh-boleh saja, yang penting kita jangan menggunakan sesuatu yang diharamkan. Contohnya seperti kan ada tuh paranormal yang pakai darah ayam cemani, pakai anu ya, pokoknya yang dilarang agama tuh, yang diharamkan tuh seperti darah bangkai atau tulang-tulang hewan yang udah mati kan suka ada tuh yang buat jimat-jimat. Sebenarnya kalau garam itu kalau dilihat dari supranatural ya, secara terawangan itu memang dia seperti percikan api yang menyala, apalagi kalau sudah didoain ya seperti ayat-ayat suci Quran menolak sihir, jin dan lain sebagainya, itu bisa. Dan selain garam juga si pemilik warung juga harus dekat sama Allah, jangan mengandalkan wah ada garam nih gue bisa aman, nggak boleh gitu juga. Jadi kita kalau seperti itu nanti jatuhnya ke syirik ya, mengandalkan benda mati atau garam. Nah, di sini saya tekankan bagi orang yang siapapun yang punya masalah seperti Mbak Eli tadi, pertama kita harus takwa dulu, dekat pada Allah dulu, sholat 5 waktu jangan lupa ya. Kemudian baru kita berwasilah perantara seperti
ya garam didoain, atau bisa juga kayak macam daun bidara ya, 7 puntung, 7 helai itu ya, 7 helai 7 batang. Terus kita berwudu dulu, kemudian kita ulek ya daun bidara itu sambil membaca ayat kursi ya, tanpa hitungan sampai lembut dia punya daun diulek gitu ya. Nah udah itu diambil, taruh di baskom, diisi air ya. Kemudian kita ruqyah air itu. Pertama kan Al-Fatihah ya sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 11 kali, An-Nas 11 kali, Ayatul Kursi maksimal 21 kali. Setiap sekali baca kita tiupkan ke air yang berisi campuran daun bidara tadi. Nah kemudian disaring, terus dimasukin mas apa? Kayak buat kiss spray itu loh. Oh, Kayak buat apa namanya? semprotan. Kiss spray yang buat gosok itu. Semprotin aja tuh, dindingnya semprotin semuanya. Kalau misalnya sisa banyak ya cipratin ke tanah. Nah itu fungsinya apa? Untuk menetralisir juga energi-energi negatif yang ada di warung tersebut. Nah itu jawaban saya. Oke. Nah terus, Nah, jadi untuk penaburan garam atau cipratin garam itu sah-sah aja ya. boleh saya dibolehkan. Sebagai pengganti kalau misalkan bukan garam berarti daun bidara tadi Ya betul. yang udah dibacain Ya, ayat diruqyah. suci gitu ya. Betul. Oke. Nah, tadi itu udah konsul sama Om Puji, jadi kita sah-sah saja untuk menaburkan garam atau percikan air garam gitu ya. Jadi terima kasih Mbak Eli untuk cerita di sini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk bantu kita subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita semakin semangat lagi ke depannya. Jadi di sini gua Rizko pamit undur diri, Mbak Eli pamit undur diri. Assalamualaikum.